Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan kelas D Sosiologi 4 akan mempresentasikan tentang design thinking dari jasa Revel Seriusi. Next slide. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Di antaranya ada Haura Atala Salsabila, Irham Dwi Febrianto, dan saya sendiri Rizka Zahrinata. Untuk Tias Yulianti berhalangan hadir pada hari ini untuk melakukan perekaman video presentasi. Next slide. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari design thinking itu sendiri. Design thinking adalah proses, cara, dan pola berpikir oleh desainer untuk menciptakan atau membuat inovasi sebuah produk yang dapat menarik konsumen dari berbagai aspek. Nah, proses inovasi ini disebut dengan human-centered design yang berfokus pada manusia dalam menyelesaikan permasalahannya dan mencapai tujuannya. Nah, fokus human-centered design ini berbeda dengan fokus lain yang umumnya hanya berfokus pada teknologi dan pasar, dan dia ini punya skala prioritas kepuasan konsumen. Next slide. Proses design thinking ini meliputi 5 tahap. Yang pertama ada empathize, kedua define, ketiga ideate, keempat prototype, dan kelima test. Selanjutnya, kelompok kami akan memasukkan 5 tahap design thinking ini ke dalam design thinking usaha jasa Revel Seriusi. Next slide. Tahap pertama dalam design thinking yaitu empathize. Proses empathize ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pengguna atau konsumen. Permasalahan sampah, khususnya sampah plastik di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan. Seperti yang diketahui, plastik merupakan sampah yang sulit terurai. Namun, sampah plastik terus bertambah jumlahnya karena mayoritas masyarakat masih menggunakan alat-alat berbahan dasar plastik untuk kebutuhan mereka, misalnya kemasan produk dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan jumlah sampah plastik menjadi tidak terkendali, sehingga membutuhkan penanganan yang tepat. Salah satu penyumbang sampah plastik terbesar adalah kemasan dari produk-produk kebutuhan rumah tangga, misalnya kemasan sabun, kemasan sampo, kemasan deterjen, dan lain-lain. Lalu di gambar yang ada di slide ini merupakan salah satu artikel yang pernah kami posting di Instagram @seriusyuk yang membahas terkait permasalahan sampah plastik. Tahap kedua yaitu define adalah mendefinisikan permasalahan konsumen yang akan diselesaikan sesuai sudut pandang mereka. Pada tahap sebelumnya disampaikan bahwa permasalahan berangkat dari banyaknya jumlah limbah sampah kemasan plastik rumah tangga, misalnya sabun, sampo, dan lain-lain. Selanjutnya kami berusaha menguraikan dan menjelaskan latar belakang permasalahan itu terjadi guna menemukan kesimpulan dan cara penyelesaian masalah yang sesuai melalui Google Form yang disebarkan melalui Instagram @seriusyuk. Kami menemukan hipotesis awal, yaitu permasalahan terkait karena tingginya minat dan penggunaan produk rumah tangga yang menggunakan plastik tanpa diikuti dengan proses pengolahan sampah plastik yang tepat. Untuk itulah solusi yang dapat ditawarkan adalah membuka jasa refill produk-produk rumah tangga sehingga kemasan plastiknya dapat digunakan kembali. Untuk tahap yang ketiga yaitu ideate. Ideate bisa diartikan sebagai membentuk sebuah ide. Sehingga ide dapat design thinking merupakan sebuah tahap yang menghasilkan ide secara luas berdasarkan topik tertentu. Pada tahap ini, kami harus bisa menjawab berbagai permasalahan konsumen dengan solusi yang baik. Adanya masalah sampah plastik di masyarakat mendorong kami untuk membuat sebuah ide untuk membantu mengurangi permasalahan sampah plastik. Sehingga muncul ide untuk membuat sebuah jasa yang bernama Seriusyuk. Dengan adanya ide Seriusyuk ini, kami mencoba untuk menyelesaikan masalah sampah plastik ini dengan cara melakukan refill pada produk-produk kebutuhan rumah tangga yang umumnya menggunakan plastik sebagai kemasannya. Masyarakat cenderung membuang wadah tersebut jika sudah habis terpakai. Maka dari itu, ide yang kami tawarkan adalah dengan melakukan jasa isi ulang pada produk rumah tangga tersebut. Sehingga wadah dan bungkus dari produk tersebut bisa dipakai kembali. Dengan begitu, maka sampah plastik yang bersumber dari kebutuhan rumah tangga akan berkurang. Gambar di slide ini adalah logo dari Seriusyuk dan gambaran kasar sebelum pembuatan prototipe. Selanjutnya yaitu prototipe yang merupakan representasi konkret dari solusi masalah yang diinderakan. Berikut adalah prototipe dari jasa refill Seriusyuk dan video proses tindakan usaha refill.
Serius Yuk merupakan layanan isi ulang produk-produk kebutuhan rumah tangga. Yang pertama kali kita lakukan untuk melayani konsumen, yaitu dengan menaruh kemasan yang dibawa sendiri oleh konsumen tepat di bawah dispenser untuk melakukan isi ulang. Selanjutnya, kita tunggu beberapa saat hingga kemasan tersebut terisi sabun sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu ketika sabun tersebut sudah memenuhi kemasan sesuai dengan yang diinginkan konsumen, maka produk sudah siap dijual. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tes untuk menguji cobakan prototipe yang sudah dibuat dengan harapan mendapatkan feedback dari konsumen atas solusi jasa refill Serius Yuk yang telah dibuat. Pada tahap ini, Serius Yuk memiliki akun sosial di Instagram yang tidak hanya berfokus untuk memasarkan produk, tetapi juga melakukan campaign terkait Go Green dan gerakan Rius, sekaligus memberikan kesempatan dan layanan bagi konsumen untuk memberikan feedback berupa kritik dan saran yang membangun terkait jasa Serius Yuk. Selain itu, ada juga form kepuasan pelanggan yang berisi testimoni dan kolom komentar sehingga serta rating pada Google Maps lokasi Serius Yuk yang berfungsi serupa yaitu untuk pemberian feedback. Next slide. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.